Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ikut bertanya Pak Kiai berkaitan dengan hal bertajali Pak Kiai. Apakah dalam bertajali bobotnya bisa sama ekstrimnya, baik bertajali terhadap hidup yang ada dalam diri kita maupun bertajali terhadap hidup di luar diri kita Pak Kiai. Pertanyaan yang kedua, se-ekstrim apa batasan-batasan dalam kita bertajali dalam hal menguraikan kata-katanya Pak Kiai? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa qurabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa shalihin wa tabi'ina ila yaumiddin, khususan ila jami'i masyayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyaikhina wa auladina wa azwazina wa zurriyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususan ila jami'il arwah fi hadhil majlis wa ghairuhum syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah, baik yang ada di majelis maupun di channel Ponpes Jaya Baru yang ada di luar, rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah satu kenikmatan, hidayah dan inayahnya, sehingga kita pada kesempatan malam hari ini bisa berkumpul dan bermuajah sesuai dengan agenda pada malam hari ini. Kita kasih tema, apakah di dunia ini Allah bisa ditemui? Ini pertanyaan sekaligus sebagai tema kami pada malam hari ini. Apakah di dunia ini Allah bisa ditemukan atau ditemui? Kalau toh adoan ruhaniyah itu dijamin, alam di mana ruhaniyah itu tidak atau belum bersinggungan dengan urusan-urusan yang berkenaan dengan duniawiyah, itu alam kandungan atau alam rahim.
Setelah kita melewati alam rahim atau alam kandungan, kita masuk di alam baru lagi, yaitu yang disebut alam dunia. Alam di mana penuh dengan ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Alam di mana penuh dengan tantangan atau penuh dengan ujian. Mengapa dikatakan ujian? Karena alam kita itu di mana dulu si ruhania itu pernah berjanji kepada Allah, yang isi janji adalah tidak akan menyembah, memuja, memuji, bercinta kecuali hanya pada Allah. Ad-dunya ay al-fitnah. Dunia itu adalah alam ujian. Sehingga jangan heran kita di dunia itu memikirkan 3 hal. Pertama sandang, kedua pangan, 3 papan. Artinya kita di dunia manusia ini secara jasmani dituntut untuk mencari 3 hal tadi. Jalannya terserah Anda, lewat mana Anda mencari kebutuhan jasmani itu, dengan cara apapun, itu hak setiap individu. Supaya kita olehnya mencari jalan yang benar, Rasulullah diutus Allah untuk menyampaikan beberapa hukum. Allah menyampaikan lewat Muhammadnya supaya apa yang kita dapatkan, yang dibutuhkan jasmani itu betul-betul tidak melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Akhirnya muncullah yang namanya hukum-hukum syariah. Kita mencari kebutuhan jasmani itu ada kalanya lewat menjadi petani, pedagang, pejabat, bahkan mohon maaf, ma'isatud dunya itu kita dapatkan lewat ketika kita itu mempunyai satu keahlian ilmu. Bisa. Intinya untuk mencari ma'isyatud dunya, Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam itu terbagi menjadi dua makom. Pertama adalah makom sabab, kedua adalah makom tajrid. Apa makom sabab? Makom di mana kita olehnya mendapatkan kebutuhan duniawiyah itu disebabkan karena terlebih dahulu kita itu bekerja. Entah bekerjanya yang bagaimana, istilahnya pekerjaan yang ditimbul dari jasmani. Apakah itu pedagang, petani, nelayan, pejabat, pemerintahan, terserah, itu sabab. Yang kedua adalah makom tajrid. Apa itu tajrid? Makom di mana Anda tidak
olehnya mendapatkan kebutuhan jasmani itu di luar konteks pada umumnya sabab tadi. Bahasa sederhana, mungkin Anda mempunyai karomah, dengan karomah itu akhirnya banyak pengikut, banyak orang yang membutuhkan Anda, akhirnya Anda menolong. Apakah itu orang sakit, apakah itu orang yang mencari jalan keluar, Anda dimintai solusi. Intinya Anda nggak susah-susah. Itu uang datang sendiri. Ya. Uang datang sendiri. Artinya Anda tidak mencari uang, malah uang yang mencari Anda, gitu. Nah, kedua makom ini sama sebetulnya di mata Allah, nggak ada bedanya. Allah tidak melihat dari arah situ. Allah hanya melihat di arah bagaimana hatimu. Sudahkah hatimu itu tahu caranya untuk bertemu Allah atau tidak? Dua makom itu tidak pengaruh. Biasanya orang-orang yang punya karomah itu ketika meninggal beberapa puluh tahun itu mayatnya utuh atau kain kafannya masih utuh, biasanya seperti itu. Tapi di mata Allah itu tidak berpengaruh apa-apa. Gak pengaruh. Bapak Ibu, ini semuanya adalah ujian yang ditampilkan terhadap Anda yang mempunyai satu maksud. Jawaban ujian itu bisa Anda jawab dengan benar atau tidak. Ujian adalah soal. Apakah soal itu bisa Anda jawab dengan benar atau tidak? Kalau Anda menjawabnya benar, maka Andalah yang dikatakan orang yang beruntung. Tapi kalau Anda tidak bisa menjawab dengan benar, maka Andalah yang dikatakan orang yang merugi di dunia ini. Semua apa yang ditampilkan secara zahiriyah pada diri kita, itu semuanya ujian. Lah, jawaban benar atau tidak, saya punya bocoran. Apa bocorannya? Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakinnallaha yanduru fi qulubikum. Allah tidak melihat secara fisik dunia itu, tidak. Tapi Allah melihat hatimu. Nah, ini bocoran. Tapi bukan jawaban. Bocoran secara kinayah, tapi mengarah pada jawaban. Mungkin kita sering menghantar orang-orang meninggal di kuburan ya. Wak Mudin memberikan bocoran toh ya. Apa Wak Mudin oleh kasih bocoran? Marabbuka. Allahu Rabbi. Si fulan, Anda mau didatangi dua malaikat mungkar nakir, Anda akan ditalkin, Anda akan ditanya
dengan beberapa pertanyaan. Apabila kau bisa menjawab, maka kau tergolong orang yang beruntung. Tapi jikalau tidak, maka kau tergolong orang yang merugi. Apa bocorannya? Siapa Tuhanmu? Jawablah, Allahu Rabbi, Allah iku Tuhanku. Ikulah bocoran awak mudin yuk. Kan belum ditanya, sudah diberi bocoran. Tinggal mayite budek apa ora. Nek mayite budek, walaupun kau kasih sound system, ya ora krungu. Sebetulnya Bapak Ibu, mukhatabnya itu kita. Kita yang takziah iki le. Kita diingatkan, siapa Tuhanmu? Allah. Tapi bukan maksudnya Allah nama. Ringkas kata, Wak Mudin iku ngejak kita sebagai orang yang takziah itu lekas kembali kepada Allah. Begitu. Di dunia penuh dengan ujian. Kembali lagi. Siapa yang bisa menjawab ujian di dunia ini, dia tergolong orang yang beruntung. Tapi bila mana tidak bisa menjawab ujian ini, tergolong orang yang merugi. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Surat Al-An'am ayat 31. Kalau enggak salah seperti itu. Dikatakan orang yang merugi. Dikatakan orang yang sengsara. Yaitu orang yang tidak bisa menjawab satu persoalan. Tapi ayat itu tidak artinya begitu. Substansinya itu. Itulah orang-orang yang mendustakan akan pertemuan terhadap Allah. Ya. Qad khasiral ladzina kadzdzabu. Sungguh merugi orang-orang yang mendustakan. Kadzdzabu, mendustakan sopo alladzina biliqa'illah, kelawan bertemu terhadap Allah. Ini jawabannya. Berarti di dunia ini kita bisa bertemu Allah ya? Jawabannya itu ada dua. Abu Hasan mengatakan tidak. Saya benarkan. Terus ditanya, apakah di akhirat itu bisa bertemu Allah? Bisa. Abu Hasan iku jawab, Abu Hasan iku orang yang alim, Pak. Ya. Dia menjawab, di dunia ini tidak bisa Allah ditemui. Itu sudah benar, Pak. Maksudnya di dunia ini yang bagaimana? Ini yang perlu kita urai. Terus ditanya lagi, apakah di akhirat Allah bisa ditemui? Bisa. Berarti dari jawaban Abu Hasan iki, Allah hanya ditemui, bisa ditemui di akhirat. Terus akhirat di mana? Ini yang harus kita pahami juga. Setelah kita masuk di dalam alam dunia,
kita keluar dari alam dunia, kita dimasukkanlah alam barzah. Siapa yang dimasukkan alam barzah? Nah ini nanti juga menjadi satu pembicaraan kami. Setelah itu datanglah alam akhirat, ila yaumi yub'atsun. Dia akan dibangkitkan, dikeluarkan dari alam barzah setelah hari kebangkitan apa? Yaumis sa'ah. Hari kiamat. Pandangan orang ahli hijab dengan ahli syuhud, ahli syariat dengan ahli makrifat beda Pak tentang alam ini. Kalau ahli syariat, ahli hijab mengatakan alam dunia ini dhahiriyah ini. Alam akhirat besok kalau sudah mengalami dunia ini kiamat. Itu pandangan syariah. Dan itu tidak bisa dibantah miturut hukum syariah. Dasar Quran banyak sekali yang menerangkan tentang itu. Bapak Ibu, kembali saya akan membahas tentang alam dunia. Berangkat dari jawaban Abu Hasan, ketika di dunia ini Allah tidak bisa ditemui. Ternyata menurut pandangan ahli tahqiq yang sudah makrifat pada Allah, benar. Allah tidak bisa kau temui di dunia. Tapi Anda akan bisa masuk ke alam akhirat di tengah-tengah dunia. Nah ini ahli hijab nggak akan pernah paham, Pak. Nggak akan pernah paham. Itulah alam musyahadah, Bapak Ibu. Bagi ruh yang sudah tidak ada condong terhadap selain Allah, boleh jasadnya di dunia, tapi ruhaniah dia itu sudah bisa sampai bertemu menghadap Allah. Bisa bertemu pada Allah. Di saat dhahiriyah ahli syuhud iki mau bermacam-macam apa aktivitas yang dihadapkan oleh Allah yang sebagai pertanyaan, beliau bisa menjawab. Apa jawabannya? Ruhaniyah berhubung sudah tidak condong terhadap selain Allah, dia hanya condong pada Allah, millata Ibrahim Hanifah, dia akan bisa masuk. Karena punya alat, Pak. Punya alat. Ahli zuhud punya alat untuk masuk dalam alam akhirat. Apa alatnya? Adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya pangkat atau derajat yang paling luhur di sisi Allah adalah takwa. Dan takwa itu meliputi 3 hal: sistem atau ilmu, bagaimana cara untuk bisa masuk ke alam akhirat, kemudian amal berarti dipraktekkan, itulah yang disebut kholwat atau zuhud, ketika istiqomah terus menerus. Bagaimana mungkin kau bisa masuk di dalam alam yang hampa, tanpa ada udara, tanpa ada oksigen, lawang kau tidak membawa
alat. Nggak bisa. Kau masuk di dalam lautan, tapi kau tidak membawa oksigen, bagaimana mungkin bisa masuk? Matilah kau, karena nggak bisa bernafas kau. Tapi bagaimana mereka yang membawa alat, dengan mudahnya dia tenggelam, dia bisa melihat apa di dalam lautan, dan itu dia tidak mati. Lalu kita nggak punya alat, ya nggak mungkin bisa masuk di akhirat ketika jasad ada di dunia. Di dunia nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Memang di dalam surah Al-Ankabut, surah Al-Ankabut, surat apa tadi yang apa? Qad khasiral ladina kadzabu tadi loh. Al-An'am ya? Iya, Al-An'am ya. Ayat 31 ya. Bagaimana kau bisa masuk dan bisa masuk ke alam akhirat untuk bertemu Allah, lawang kau tidak mempunyai alat untuk masuk. Akhirnya apa? Kadzabu biliqa'illah. Apa? Mendustakan, gak percaya. Karena dia memakai sistem akliyah, memakai akal. Tidak mau memakai sistem iman. Akhirnya nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Akal itu masuk di dalam Sidratul Muntaha Mustawa, nggak bisa. Kalau bisa, mengapa malaikat Jibril itu nggak ikut Muhammad ke Sidratul Muntaha? Nggak bisa. Makanya akal kudu diletakkan. Makanya saya sering mengatakan, kalau kau sudah ingin belajar untuk takarrub menuju dan bertemu terhadap Allah dengan materi jaya baru, lepasan atributmu. Kalau tidak kau lepas atributmu, nggak akan bisa masuk kau. Akalmu delen, akalmu letakkan. Terima ajaran ini dengan iman. Baru Anda tidak akan pernah protes. Ingat, ketika Nabi Musa ingin berguru mempelajari ilmu Allah terhadap Nabi Khidir, sudah diingatkan. Musa, Nabi Khidir berkata, kau tidak akan pernah bisa menerima apa ajaran dari aku ini selama kau masih memegang teguh dengan ilmumu. Apa yang dimaksud ilmumu itu? Ilmu wawasan tentang hukum syariah. Nggak bisa, apa Musa, kau tidak akan pernah sabar, kau tidak akan pernah mengikuti aku. Oleh karena Nabi Musa mekengkeng, tahu mekengkeng ya? Apa ya? Memaksakan diri untuk ingin tahu bagaimana sih isi di dalam hakikat ma'rifat itu. Al-Kahfi ayat 60 diceritakan Nabi Musa tidak akan pernah berhenti ketika dia berjalan untuk mencari hakikat ma'rifat itu, tidak akan pernah berhenti. Jikalau tidak sampai pada bertemulah muara, bertemulah dua air, antara air tawar dengan air asin. Sepanjang tahun dia tetap berjalan untuk menemui, untuk mencari Nabi Khidir. Tapi tandanya di situ apa? Kalau kau sudah bertemu, satu
tempat di mana air tawar bertemu dengan air laut. Di situ Khidir ada di situ. Ini Allah kasih tanda. Itu maksudnya apa, Pak? Gini, Pak. Bukan terus sekarang kita mencari air di muara ke laut, ya pakai baju Pak sana, Pak. Luwung lebih baik sana bawa pancing, lumayan. Nek ndol Nabi Khidir apa jauh-jauh ke sana kau. Dulu kan ada ada cerita atau tuntunan. Aku ya pernah ngelakoni Pak nguniku. Guru saya menyuruh saya mencari Sungai Gunting. Tahu Sungai Gunting ya? Ada 2 sungai bertemu gitu. Ternyata apa? Ketika saya di situ nggak ketemu apa-apa, nggak ketemu apa-apa. Hanya ketemu begudel. Tahu begudel ya? Air yang pusaran-pusaran. Dikatakan Khidir di situ. Tenggelamlah kau masuk di situ ya, bongkong ora iso ngelangi. Ternyata bukan itu maksudnya, Pak. Apa maksudnya? Anda ini selama kita itu kuat syariat kita, terus di dalam hatimu ada keinginan untuk bertemu Allah. Kau mencari guru. Guru akhirat inilah yang kumaksud. Itulah pertemuan 2 muara, 2 air. Antara hukum syariat dengan hukum hakikat. Ini. Berarti itulah Khidir. Anda sudah bertemu Khidir itu. Kalau Anda, hatimu tidak protes. Tidak protes. Tapi sudah wajar Anda awal-awal mendengarkan keterangan-keterangan ini mesti protes. Keterangan yang ada di hukum hakikat itu Anda protes. Argumentasi, kuat-kuatan. Bayuh. Itulah fakta yang terjadi. Nabi Musa argumentasi dengan Nabi Khidir. Kalau nggak percaya, Musa, kau ikuti aku, coba ayo ikuti aku. Kau pasti tidak akan sabar. Dihadapkanlah pelajaran di mana beliau Nabi Khidir membocori kapalnya orang kampung yang menghantarkan menyeberang. Oleh karena Nabi Musa memakai hukum akal syariat, salah Khidiri. Salah kau, kena pasal 170 kau. Pengrusakan. Nabi Musa kekeh dengan keimanan dirinya mengatakan bahwasanya Khidir itu salah. Akhirnya protes, Pak, gak salah. Mohon maaf, Pak ya. Seringkali kita protes Allah. Ketika saat apa yang ditampilkan pada kita itu nggak sesuai. Contoh. Kita punya istri, kita punya suami, kita punya anak dan lain sebagainya. Oleh karena ruhaniyah kita itu tidak bisa tembus ke alam akhirat di situ, pasti ngedumel Pak hati kita itu. Istri atau suami gak cocok hukum syariatnya, ngedumel hati, protes. Anak juga begitu, pekerjaan juga begitu. Karena ruhaniyah tidak bisa menjangkau alam akhirat di situ untuk bertemu Allah. Ini golongan-golongan kita ahli hijab seperti itu. Selalu protes. Dihadapkanlah Allah satu persoalan atau satu masalah apa mancing bluk. Ngerti bluk, Pak? Misalnya bluk iku
mancing gak dapat zong, bener. Dapat tuh tidak sesuai gitu loh Pak ya. Mulai nggo cair telung nyari bisa. Misalnya. Duh, itu persoalan. Dan Allah menghadapkan persoalan fitnah, ujian. Bagi ahli zuhud, pasti mementingkan bagaimana saya bisa masuk ke alam akhirat di situ. Itu tentunya ruhaniyah, Pak, bukan jasmani. Ruhaniyah bisa masuk ke alam akhirat dan bertemu Allah di situ. Oleh karena kita sebagai ahli hijab tidak bisa masuk ke alam akhirat sebab nggak punya alat. Rugilah kita. Apa bentuknya? Protes loh. Hati kita akan berdumbel, apa? Dongkol. Apapun itu. Anak, suami, istri yang gak cocok hukum syariat, begitu. Coba, kalau bisa masuk di dalam alam akhirat di situ, tentunya kan bawa alat loh Pak Bu. Tentunya sudah bawa bekal alat. Akan jadi orang yang qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Itulah surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Tidak hanya cukup satu kali Musa ikut protes dan menyalahkan Khidir. Sampai 3 kali Pak. Karena apa? Dia tidak bisa masuk alam akhirat. Untuk bertemu sang yang hidup, sang yang dumati, sang yang esa, nggak bisa karena nggak bawa alat. Sekarang enak Pak, sampai tidak saya suruh praktek, tak ajarno ilmu disik. Kalau zamannya Nabi Khidir, Nabi Musa, praktek langsung, ikut. Kemudian yang kedua, ketemu anak kecil dibunuh. Ketiga, membangun atau mendirikan, betulkan, merehab pagar yang mau roboh. Musa nggak ngerti karepe itu, karena tidak bisa masuk ke alam akhirat. Protes terus. Loh, sampai 3 kali itu protes. Anda juga begitu. Kalau atribut Anda tidak Anda lepas masuk di dalam jaya baru, tak jamin minggat gue habis ini. Loh iya. Tak jamin gak bisa menerima apa yang materi kami sampaikan. Ini cuman materi. Apalagi langsung laku. Wah. Buyar sampean. Pernah 1 tahun Pak saya kasih pelajaran langsung praktek. Sak kampung ini medal. Karena hukum syariat yang dia pegang kuat tidak diletakkan. Ada orang satu yang ngikut, kemana ikut, hampir 1 tahun. Lah saiki lho Pak, secara syariat khutbah Jum'ah niku kan harusnya hari Jumat ya toh. Kemudian sekitar sudah masuk waktu zuhur itu toh, baru khutbah Jumat lah gitu lah. Khutbah Jumat itu malam Jumat itu khutbah. Syariat keliru. Tak kasih pelajaran langsung praktek, sak kampungi minggat, Pak. Minggat. Belum lagi yang lainnya. Belum lagi yang lainnya. Itulah nanti Anda akan tahu jawabannya ketika saat Anda sudah bisa masuk ke alam akhirat untuk bertemu Allah. Siapa
yang bisa masuk ke alam akhirat, dialah golongan-golongan yang dikehendaki Allah, yaitu para kekasih Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu para kekasih. Siapa kekasih Allah? Dialah kekasih Allah yang sudah bertemu Nabi Khidir. Bertemu Khidir, maksudnya apa? Apa Nabi makhluk? Bukan. Imanmu itu sudah klik dengan hukum hakikat, berarti itulah maksud Anda sudah bertemu Nabi Khidir. Hakikatnya Nabi Khidir itu adalah beliau yang mengajarkan kita untuk ke Allah. Nek syariatin Nabi ya, Nabi yang keluar dulu lah sekarang itu sampai sekarang. Apakah juga terjadi syariat seperti itu? Wallahu alam. Cuman kalau saya memetik hakikati, ketika saat air asin dengan air tawar itu bertemu, syariat dan hakikat bertemu, imanmu ya di dalam hukum syariat dengan iman yang ada di dalam hukum hakikat bertemu, tabrakan apa enggak? Kontradiksi apa enggak Anda? Kalau Anda kontradiksi berarti hakikatnya kau belum bertemu Nabi Khidir. Walaupun itu tadi hakikatnya Anda sudah bertemu, otomatis Anda itu bisa menerima ajaran-ajaran di dalam dinul haq ini. Disitulah Anda sebetulnya itu mempunyai guru Nabi Khidir kui. Tanda hatimu bisa menerima ajaran beliau. Apa? Ajaran ilmu hakikat menuju makrifat pada Allah. Iki hakikatnya Anda sudah bertemu Khidir. Hakikatnya. Memang benar dunia ini Anda tidak akan pernah bertemu Allah. Tetapi bukan berarti dunia ini belum ada akhirat. Sudah. Tinggal pertanyaannya, Anda jasmani ada di dunia, rohani menjadikan dunia jadi akhirat, itu bagaimana? Nah ini nanti tidak ada kontradiksi antara syariah dengan hakikat. Makanya laku 4 yang keempat itu kan saya katakan if'alu asyari'ata bil haqiqati ila ma'rifatillah. Jadikanlah hukum syariat, hukum laku dhahiriyah ini menjadi hakikiyah untuk makrifat pada Allah. Hukum dhahiriyah sebagai pertanyaan atau soal atau ujian. Jadikan hukum hakikat. Caranya bagaimana? Jangan pernah dalam dirimu merasa dirimu yang melakukan, tetapi tetapkanlah yang melakukan semua apa di dalam dirimu maupun di luar dirimu hanyalah Sang Yang Dumati atau Sang Yang Tunggal. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kalau sudah duduk ruhaniyahmu ditajali, Anda sudah dikatakan masuk di dalam alam akhirat. Otomatis bisa bertemu Allah. Makanya Abu Hasan jawabnya benar. Di dunia tidak bisa kau temui, tapi di akhirat baru bisa kau ketemui. Sekarang bagaimana dunia ini menjadi akhirat? Udah itu. Al-An'am tadi dikatakan sungguh sengsara, rugi orang yang mendustakan pertemuan terhadap Allah. Karena apa? Dia menganggap alam akhirat itu besok setelah duniawiyah ini dihancurkan di dalam apa? Yaumis Sa'ah, hari apa? Hari kiamat.
Kapan, Pak? Bukan itu sebetulnya, itu secara hakikat. Bagaimana Anda bisa menghancurkan ya dunia-dunia atau selain Allah yang di dalam dirimu itu? Baru itulah kiamat itu sebetulnya itu. Sehingga ini bisa dijadikan sebagai barometer. Barang siapa saat di dunia sudah mengalami, sudah menghancurkan selain Allah di dalam dirinya, maka selamatlah dia nanti bila mana secara syariat datangnya hari kiamat. Itulah yang digolongkan, kata Rasulullah, golongan yang bighairi hisab, golongan yang tanpa dihisab, dihitung. Mengapa tidak dihitung? Karena tidak ada perkara yang diakui dalam dirinya. Semuanya ditajalikan, yang memiliki, yang berlaku semuanya adalah Allah. Laksana bagaimana mungkin kau punya dompet nggak ada uangnya, kau itu menghitung. Hitung apa nih bos? Kalau duit kok dihitung. Yang dihitung itu dompet yang ada uangnya, baru dihitung, Pak. Hanya karena uangnya dompet kau hitung-hitung, gilalah kau bos. Pun hatta idza ja'at humusya'atu bagdatan. Ini secara syariat diterjemahkan, orang ini orang yang mendustakan pertemuan terhadap Allah ini. Kesadaran dia itu nanti bila mana datangnya hari yang mengagetkan. As-sa'ah secara pengertian syariah adalah hari kiamat besok, Pak. Besok dunia ini dihilangkan. Tapi hakikatnya bukan besok, kematianmu itu. Bagdatan apa? Hari yang mengagetkan. Bagdah, mengagetkan. Mengagetkan kamu. Kematian itu. Jadi ruhaniah Anda akan terkejut ketika kematian datang. Karena apa dia terkejut, kaget, ketakutan? Karena dia tidak bisa masuk di dalam alam akhirat untuk bertemu Allah. Karena tidak membawa alat. Makanya saya memberikan materi selama 23 tahun itu adalah untuk kau punya alat, kemudian kau bisa masuk alamnya Allah. Takwa itu, yang ilmu ini tidak ada batasnya. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi jawabannya, apakah di dunia ini Allah bisa kita temui? Jawabannya tidak. Manakala dunia ini belum kau jadikan akhirat. Allah hanya bisa ditemui di akhirat. Ya, Anda bisa menemui ketika saat jasmani masih di dunia, tapi dunia ini sudah kau jadikan akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah, kata Rasulullah. Dunia itu adalah tempat bertanam. Tanam tanduran. Kalau kau menandur, menanam pohon itu pohon dunia, ya nggak akan mungkin muncul akhirat. Kalau yang kau tanam itu adalah pohon akhirat, maka kau akan bisa menemui akhirat. Apa tanaman dunia ini? Tanaman di mana kau ketika beramalia, ruhaniyahmu itu tidak marifat. Walaupun sholat nek atimu gak marifat, tak peldingi silit kuwi nek sesuk nek nyun sewu ya, nek mati itu akhirat ketemu amaliyah iki buah, enggak bisa. Kurang nemen tak aku ngomong.
Ini alam dunia. Tanaman dunia ini. Kau sholat karena pahala, kau sholat karena surga. Padahal Allah sudah mengingatkan, lillahi ta'ala, hanya karena Allah. Karena Allah itu bagaimana sih? Dalam hatimu sudah tidak ada. Kau mengakui kau yang melakukan. Nggak ada. Itulah karena Allah. Makanya Syekh Ibnu Athaillah dawuh tentang masalah amaliyah. Al-a'malu suwarun qaimatun. Amaliyah orang-orang sak jagat iki koyok patung. Patung sing gak ono roe. Yes patung kuwi. Mojokerto di Trowulan ada patung Bunda tidur. Coba kamu ke sana. Kau kan nggak punya uang. Ke sana minta aja sana. Bunda, uangnya Bunda. Sampai, mohon maaf lo ya. Sampai berpuluh tahun pun Bunda tidur nggak akan pernah memberikan uang. Itu amalia dunia itu seperti itu, Pak. Apalagi amal dunia dalam hatimu masih ingin dipandang orang. Masih ingin dipandang. Sebetulnya kata Rasul, ad-dunya mazra'atul akhirah. Tanaman untuk akhirat. Disindir seperti itu. Gak paham umat Islam. Karena apa? Karena dia belum ketemu Nabi Khidir. Begitu loh, bos. Menolak ajaran beliau. Nah, amalia akhirat itu yang bagaimana? Ketika jasmani awakmu itu melakukan apapun tanpa kecuali ini, tanpa kecuali ya, tanpa kecuali. Wa arwahuha suwarun, wa arwahuha wujudu siri ikhlas fiha. Itu laksana patung tadi, tapi ono roy. Ono roy. Apa roy patung? Apa roy amal? Ikhlas. Apa itu ikhlas? Ma'rifat Allah. Ikhlas itu Anda tidak merasa dirimu yang melakukan. Berarti ma'rifatullah. Berarti tanduran apa? Pohon apa? Menanam. Bener menanam. Menanam pohon akhirat itu maksudnya adalah kau beramalia apapun tetapi ruhaniyahmu iku makrifat pada Allah. Inilah yang diteruskan oleh beliau Syekh, mengatakan amaliyah didik sedikit. Jikalau kau sertakan makrifat Allah, jangan anggap itu sedikit. Itu besar dan berbobot daripada amaliyah yang kau anggap banyak tetapi tidak bermakrifat Allah. Contoh ini contoh. Anda kasih sedekah 1 miliar. Tapi kau masih mengharap sesuatu. Itu berarti Anda hatimu tidak ada ikhlas. Mengharap ya Pak. Mengharap. Anda ingin pahalanya. Anda ingin masuk surga. Anda ingin dilihat orang. Ini berarti amal yang tidak ada ruhnya. Lebih baik Anda kasih uang 5.000 tapi hatimu bermakrifat Allah, tidak merasa dirimu yang melakukan. Laksana seperti ini. Mending 5.000 bermakrifat daripada 1 miliar tidak makrifat. Ini yang ku maksud, amal yang punya ruh dan amal yang tidak punya ruh. Rasulullah memberikan sindiran mazra'atul akhirah. Tanduranmu itu tanduran apa? Tanduran akhirat apa tanduran dunia? Kalau tanduran dunia, akhirnya kau bangga bos.
dipuja orang karena dermawan. Kau bangga bos, dipuja orang karena kau ahli ibadah, ahli ilmu, dan lain sebagainya. Banggamu itu berarti kau telah menuai dari tanaman yang kau tanam tadi. Di dunia sudah. Terus di akhirat bagaimana bos? Ngaplu. Tahu ngaplu ya? Zong ya. Bapak Ibu, kesimpulan, memang siapapun diri kita manakala tidak bisa masuk alam akhirat di dunia ini, maka tidak akan pernah bisa bertemu Allah. Begitu. Oke, kita masuk pada session tanya jawab dan dialog. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilahkan di majelis. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ikut bertanya Pak Kiai berkaitan dengan hal bertajali Pak Kiai. Apakah dalam bertajali bobotnya bisa sama ekstrimnya, baik bertajali terhadap hidup yang ada dalam diri kita maupun bertajali terhadap hidup di luar diri kita Pak Kiai. Pertanyaan yang kedua, se-ekstrim apa batasan-batasan dalam kita bertajali dalam hal menguraikan kata-katanya Pak Kiai? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika satu orang itu melakukan proses tahalli untuk menuju tajalli Allah, itu di mata umum, dikatakan sebagai perilaku orang edan. Ini orang umum mengatakan seperti itu. Makanya ketika Musa menganggap Nabi Khidir orang yang miring, tahu miring ya? Wong kita ditolong diantar kok malah dirusak. Wong anak kecil kok nggak punya dosa kok dibunuh. Terus orang kampung tidak menghormat kita kok pagarnya mau roboh kok kita rehab. Sinting itu bahasanya gitu. Nah, kalimat itu sebetulnya adalah ekstrim. Ekstrim buat siapa? Ekstrim bukan buat si pelaku, tapi mereka yang berkomentar. Sebetulnya nggak ada ekstrim, Pak. Dari kita yang sebagai si salik, ya, si pelaku suluk menuju usul Allah, itu nggak ada ekstrim. Manakala, lah ini wala yusrik bi ibadati rabbi ahada. Manakala kita sudah melepaskan keakuan kita yang melakukan kesuluan itu, melakukan ketajalian bertajali itu, kita lepaskan keakuan kita, baru itu tidak ekstrim. Berarti harus melepas sifat basariah kita sebagai manusia. Tapi manakala kita belum melepas keakuan kita sebagai makhluk yang bertajali, maka ekstrim juga bagi kita, Pak. Akhirnya di situ ada rasa takut. Takut gendeng lah, takut macam-macam. Bahkan dibisiki yang lain, anakku ayu, anak kene kok gak gendeng si enom. Kadang seperti itu. Orang dekat kita, kamu mau kemana? Mau ke Jaya Baru Kholwat. Misali ya. Berhubung tidak bisa masuk ke alam akhirat orang dekat kita, apakah anak, apakah istri, apakah apa, khawatir.
Berarti ini ekstrim bagi mereka. Ekstrim. Akhirnya apa? Kak setuju bos. Sampai ada di situ. Masalahnya mereka-mereka yang menganggap ekstrim itu belum bisa melepas teori syariat atau keakuan sifat basariah kita. Akhirnya rasa takut muncul. Makanya saya sering katakan, Anda yang berkholwat secara khusus, ya, manakala Anda dimasukkan Allah di dalam alam mukasyafah, bertemu malakut jabarut lahut, jangan takut bos kau. Anda tidak akan pernah takut bertemu malaikat, bertemu begebluk, ya, tahu begebluk ya? Ya setan, ya jin dan lain sebagainya, penggoda-penggoda ekstrim, ya, atau kekasih Allah, atau dimasukkan di dalam alam barzah, dilihatkan surga dan neraka, dilihatkanlah ruhmu keluar dari dirimu. Takut bos, bojoku si ayu, anak si ini balik maneh. Kau ini diperjalankan Allah. Mengapa kau merasa kau yang berjalan? Makanya kan saya bekali sirul asrar toh, untuk menekan imanmu supaya ruhaniyahmu itu hanya beriman Allah yang berperan. Ketika belum melepaskan itu keakuan kita, ketakutan kita akhirnya jadi ekstrim. Memang betul Pak. Dan manakala itu memang proses awal, ya nggak apa-apa, nggak salah, tapi saya ingatkan, lanjutkan. Nggak ada apa-apa, enggak. Jangan takut kau. Iya. Sebab kita itu, ruhaniyah itu dikeluarkan Allah dari alam dunia. Melewatilah alam kasyaf untuk menuju alam musyahadah. Jangan takut. Kadang kita dihadapkan satu hamparan, tidak ada matahari tapi terang, nggak ada siapa-siapa dan lain sebagainya, sendirian. Itu ada rasa takut. Tidak tampaklah alam-alam yang kita depan, takut kita. Bos, fungsi daripada dzikir sirul asr itu meniadakan iman selain Allah, termasuk dirimu. Lepasan. Siapapun kita kalau belum melepaskan sifat basariah itu mesti takut bos, mesti takut. Takut kita. Kalau kau ada takut ya pasti nggak akan nyampe-nyampe. Udah los gitu loh Pak ya, los. Anu Gus, gue nek umpama nggak balik tenan, lah apa bingung-bingung, akeh sing ngubur kok. Nah gitu ya. Kesimpulan gampang saja saya, gampang aja. Udah, kau kalau sudah nekat, hatimu kuat untuk melakukan kholwat menuju dan bertemu Allah, jangan melihat kiri kanan, jangan. Lepaskan semuanya. Itulah salah satu cara untuk kau lekas bertemu Allah. Jadi Bapak, memang kalau kita belum melepas keakuan seakan-akan ekstrim Pak. Betul itu, betul memang ekstrim. Tapi coba kalau sudah kita lepas keakuan sifat basariah kita, nggak ada ekstrim. Malah justru perjalanan Anda adalah tatmainnul qulub, damai anteng. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang damai, irji'i balio siro ila rabbiki, maring pangeran siro, gitu. Otomatis sampean kudu radiyatan mardiyah, ikhlas, ridho, udah melepaskan semuanya sudah. Kadang-kadang kita itu digandoli
Nyonya digandoli Kang Mas. Iya nyonyaku sih apa masih menor-menor. Kang Masku sih penghasilannya sih luar biasa. Eman rek. Ya wis bos, ngono nek mate budalo. Ya, nggak boleh kui. Harus kita lepas. Nggih Pak nggih. Jadi iku akan jadi ekstrim karena kita masuk di alam kasyafah bahkan di musyahadah manakala itu keakuan kita sifat basariah belum dilepaskan. Begitu. Nggih. Ada lagi? Untuk melanjutkan, mohon maaf Pak Kiai ya, maaf nih. Maksudnya untuk mempraktekkan bertajali karena masih tahap awal pemula terhadap hidup di luar diri kita. Seumpama saya melihat kucing itu nyolong ikan. Dalam bertajali kita harus berkata itu yang nyolong Allah. Begitu Pak Ki. Terus untuk selanjutnya gini Kak, tumon Gusti Allah nyolong ya nggak tumon. Harus berkata seperti apa Pak Ki? Barang semua milik Allah kok nyolong. Mencuri itu karena bukan miliknya. Lah dunia seisinya milik Allah bukan? Iya. Nah, kalau itu milik Allah diambil Allah, apa Gusti Allah nyolong? Dikatakan nyolong iya. Begitu? Itu harus uraian kata-katanya seperti apa Pak? Gini. Jangan pernah ada wujudnya kucing. Jangan pernah ada. Sudah cukup wujudnya kucing di ainul basariyah Anda. Yeah. Tapi ainul basiroh Anda harus nyata wujudnya hidup. Kalau wujudnya hidup itu nyata di dalam hatimu, maka wujudnya kucing gak akan tampak dan nyata dalam mata hatimu. Kalau sudah nyata wujudnya hidup dalam mata hatimu, maka tidak boleh kau mengatakan Gusti Allah iku nyolong. Paham ya? Yang beraf'al iku loh, yang beraf'al. Bukan bahasanya nyolong. Nek kucingnya itu mencuri. Tapi Allahnya tidak mencuri. Jais itu, jais. Yang beraf'al itu loh. Yeah. Paham ya? Iya, iya terus? Terus juga artinya hal-hal seperti itu berarti tidak bisa diucapkan. Oh tidak bisa. Berkata-kata seperti bisa. Itu Pak Kiai ya? Nggak bisa. Harus beraf'al ya? Iya. Iya, terima kasih Pak Kiai. Iya, hanya iman ya, iman yang berkata. Nah, berkata itu bukan berarti diucapkan. Iya. Iya. Terima kasih Pak Kiai. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada lagi? Cukup? Itu ada. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, terima kasih kesempatan yang diberikan untuk bertanya. Mbah Kiai Gus Mukhlason, kalau saya mau bukan bertanya materi, tapi bertanya bagaimana pengalaman 23 tahun yang tadi disampaikan, menyampaikan ilmu dinul haq atau sirul asror ini dari semua jamaah. Mungkin ya ketakutan seseorang gitu pada saat mau serius ngelaku tidak akan dikenal dan tidak bisa pulang ke keluarganya. Nah, pertanyaannya adalah apakah ada selama 23 tahun mengajarkan tentang ilmu kebenaran ini orang yang kemudian apakah jadab seumur hidup atau dia sampai innalillahi wa inna ilaihi raji'un dan keluarganya tidak sampai tahu, kemudian mencari kali gitu ya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 5 orang yang diletakkan Allah di host. Yang satu sudah is dead sampah. Jadi jadab itu sampah mati. Yang keempat itu masih tinggal 1 sampai sekarang masih majedub. Padahal sistem saya memakai sistem wasilun. Sistem di mana kolaborasi antara hukum dohir dengan batin itu tidak gap. Tidak ada kontradiksi. Itu tadi saya katakan, sarengatnya sudah menjadi hakikat, dia sampai ma'rifat pada Allah. Itu sistem wasilun. Tetapi apalah daya, Allah yang memilih untuk diletakkan di khos atau di majedub atau jadab, sekalipun itu kita memakai wasilun. Kita tidak bisa memilih. Nggak bisa memilih. Allah sendiri yang meletakkan. Kalau pertanyaannya apakah ada salah satu di antara mereka itu yang tidak diketahui keberadaan oleh orang tuanya atau keluarganya, nggak ada. Cuman sing bongko ono. Lah ini tinggal 1. Jari wong Jawa, jari orang umum durung waras-waras. Kemarin Sabtu kesini minta rokok. Ya udah saya kasih. Nah. Udah. Jadi selama 23 tahun ini saya belum pernah ada laporan dari satu keluarga atau keluarganya itu anak saya hilang. Belum ada. Cuman kalau kasus Allah memilih ninggoni majedub itu ada 5. 1 sudah is dead. Yang keempat itu yang 1 belum waras, jari wong Jawa. Yang 3 sudah sembuh. Sudah artinya jari wong Jawa sembuh. Wonten iku ketempelan jin Jaya Baru jadi ngono. Bapak Ibu, hujah-hujah yang seperti itu tidak andalan. Ya. Tidak bisa diterima. Tidak bisa diterima. Hujah yang mengatakan kebean ilmu, langsung itu, yang gitu, atau ketemplean jin, jeniprit utawa jim rois, atau jim apapun gitu ya, itu dalil itu nggak ada hujahnya, nggak bisa diterima, nggak bisa diterima. Tapi secara akal mereka mengatakan, loh ini sudah ketemplean nih, karena katanya dibawa si ahli mukasyafah, oh iki ono jime 3, gak gelem metu mergain jero, jim lanang wedok kelontok, jadi gak gelem metu ya ngono. Udah Bapak Ibu, hal-hal yang seperti itu iman yang masih syirik, Pak. Iman yang masih syirik. Saya nggak perlu saya kasih tahu siapa orang itu, nggak saya kasih tahu, nggak boleh memangnya membuka rahasia di antara mereka, begitu ya. Jadi cuman ada 5. Kalau yang di wasilun ya sudah, tinggal wasilunnya itu di kelas mana, fana, kamil, dan seterusnya. Begitu. Ada lagi? Udah cukup? Iki wae badminton bos, gantian bos. Ya, pun cukup sampai di situ. Alhamdulillah saya masih dikasih Allah untuk olahraga pada malam hari ini. Bendino ora tahu nggak pernah menangi gue. Mulai jam 1, kemarin jam piro dan menyuwangi jam 5 lah. Gus, gak capek Agus sampean. Nek ngomong capek, gak usah ngomong pijetono. Bapak Ibu, nek menurut jasad Pak, nek ngerasakno capek, ya capek.
mengeluh, tapi nggak boleh saya, nggak boleh, ya, nggak boleh karena ini sudah istilah perintah, apapun itu bentuknya harus saya laksanakan, apapun kejadiannya di lapangan harus saya terima, dan itu kami tidak boleh mengeluh. Gak usah mitung-mitung jasmani, tapi tolong sekali lagi kasih kesempatan saya untuk pijet. Apa pijet saya? Badminton. Begitu, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.